72 tahun sudah Ibu Pertiwi lepas dari belenggu penjajahan. 72 tahun lamanya pula Indonesia merasakan apa arti kebebasan. Tetapi merdeka bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah tujuan yang hingga kini masih diperjuangkan. Perjuangan panjang bernama keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Ada kepikiran buat pindah warga negara Malaysia aja? Nah, seharusnya kita ini sudah lebih maju daripada mereka gitu, Pak. Tapi kenyataannya? Kenyataan tidak ada. Kota Kuching merupakan ibu kota Sarawak di Malaysia. Kuching telah menjadi salah satu pusat industri dan komersial utama di Malaysia Timur. Namun, kini Malaysia Timur tak hanya melulu soal kota Kuching. Perkembangannya juga telah menyebar ke sejumlah kota lain. Sebut saja Kinabalu, Sabah, hingga ke distrik Sri Aman. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, cerita miring tentang warga Indonesia di daerah perbatasan yang menggantungkan hidup ke negeri Malaysia makin santer terdengar. Kami, tim Indonesiaku, memutuskan untuk berangkat ke salah satu titik terluar di Indonesia, yakni Kecamatan Puring Kencana. Kecamatan Puring Kencana hanya berjarak sekitar 4 km dari Malaysia bagian timur. Harapan kami di perbatasan nanti kami mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Perjalanan kami mulai dari ibu kota kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Putus Ibau. Jarak yang akan kami tempuh kurang lebih sepanjang 250 km. Sungguh perjalanan panjang yang akan kami lalui. Setelah 100 km, kami melintasi hamparan kebun sawit di sepanjang sisi kiri dan kanan kami. Ternyata, jalan yang tengah kami lintasi dibuka oleh perusahaan sawit setempat. 3 jam berselang, kami semakin dekat dengan tujuan. Kini jalanan tanah menjadi satu-satunya akses menuju Puring Kencana. Namun, kami menemui kendala. Musim kemarau membuat sungai yang akan dilintasi surut dan menyisakan bebatuan besar di tengahnya. Praktis tak ada kendaraan yang bisa melintas. Kami harus menunggu alat berat ini selesai bekerja. Bagi warga Kecamatan Puring Kencana, kendaraan besar seperti mobil ataupun bus menjadi transportasi utama menuju pusat kota. Sepeda motor tak bisa digunakan karena akan memakan waktu lebih lama karena jarak yang terlalu jauh. Tak ada pilihan lain. Warga pun rela harus merogoh kocek ratusan ribu rupiah untuk ongkos mobil atau bus mereka. Jika dalam kondisi hujan, maka sungai ini akan meluap dan tak ada kendaraan yang mampu melintas. Nyaris 8 jam berkendara, akhirnya kami tiba di Puring Kencana. Sebagian besar warga di Puring Kencana menggantungkan hidupnya dari hasil bumi ladang mereka. Wajar saja, dari 440 km luas kecamatan, hampir 40% luas tanahnya dataran rendah yang sebagian diantaranya dijadikan tempat berladang. Namun ada kebiasaan yang berbeda di sini. Jika biasa panen dilakukan pada pagi hari, warga Puring Kencana melakukannya pada sore hari. Salah satunya Ibu Anita yang mengambil hasil bumi menjelang matahari terbenam.
dilakukan agar sayur yang mudah layu dapat dijual dalam kondisi segar di pagi hari. Ya, dari 2.500 warga yang tinggal di Puring Kencana, hampir 80% diantaranya menggantungkan hidup dari bertani dan juga berkebun seperti ini. Tapi permasalahannya adalah penjualan. Jaraknya dari tempat ini menuju ke pasar Putu Sibau hampir 250 km, jauh sekali. Dan saya pada saat ini akan mengikuti salah seorang warga untuk berjualan di pasar Malaysia yang kabarnya sedikit lebih dekat daripada menuju pasar di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan ambil dulu hasil bumi untuk dijual nanti. Ada beberapa jenis sayur yang sudah siap panen. Dengan cekatan, puluhan tangkai bawang kucai dicabutnya dari tanah. Selain itu, beberapa bonggol talas juga akan dijual. Anita menuturkan bahwa talas laris manis di pasar Malaysia. Ini apa, Bu? Namun sayang, karena sudah masuk musim kemarau, hasil ladang menjadi lebih sedikit. Padahal takin atau keranjang anyaman ini biasa terisi penuh. Matahari nyaris tenggelam, dan kami pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, seluruh sayuran yang telah dikumpulkan langsung dibersihkan dari tanah yang menempel. Sayuran kemudian dicuci agar menarik minat pembeli. Dengan penerangan yang minim, saya dan Ibu Anita mengemas sayuran yang telah dibersihkan ke dalam takin. Sudah turun-temurun, warga Puring Kencana menjual hasil bumi mereka ke negara tetangga. Namun kali ini, Anita tak sendiri. Ia akan pergi dengan Ibu Rini yang juga telah berjualan di pasar Malaysia sejak tahun 90-an. Ada banyak jenis sayur dan hasil ladang yang siap dijual. Serai, ketan merah, talas, jahe merah, bawang kucai, sahang atau lada, dan beberapa sayur lainnya. Ya, sekarang pukul 12.30 malam, nah ini waktunya untuk jalan ke pasar di Malaysia. Targetnya sih kurang lebih jam 3 atau jam 4 sudah sampai di sana. Soalnya ngejar waktu untuk buka pasar jam 5 ya, Bu ya? Iya. Jam 5 buka pasar, semoga kita tepat waktu ke sana. Dan untuk memudahkan kami, tim Indonesiaku selama berada di negeri jiran, saya mengenakan kaos seperti yang sehari-hari digunakan warga untuk berjualan sehari-hari. Hanya dengan menggunakan penerangan seadanya, selangkah demi selangkah, kami menapaki jalan dari desa menuju Malaysia. Saya bertanya-tanya, pos lintas batas negara terpadu manakah yang akan kami lewati? Namun ternyata, para ibu ini tak pernah menggunakan jalur resmi. Ada jalur setapak yang biasa digunakan oleh para pedagang sayur untuk tiba ke Malaysia, tanpa memerlukan paspor atau tanda pengenal lainnya. Bukan bermaksud untuk melanggar peraturan, namun jika melewati jalur resmi, banyak persyaratan yang harus disiapkan. Belum lagi, jarak menuju pos lintas batas negara, memutar, dan butuh waktu hingga berjam-jam hanya untuk sampai ke sana. Tanpa ada penerangan jalan, saya cukup kesulitan menyusuri malam. Namun Jihan nampak sudah begitu terbiasa membawa beban yang berat di atas pundaknya sambil berjalan di kegelapan. Anita bercerita bahwa sebetulnya ia lelah harus berjalan kaki sepanjang belasan kilometer untuk berjualan di Malaysia. Hasil jualan kita belum tentu memuaskan untuk kita. Nah, jadi ya kadang-kadang pas untuk ongkos, kadang juga hasilnya bisa untuk lebih sedikit dari situ. Nah, itu tergantung yang kita bawa. Usai makan, kami kembali bergegas mengejar waktu sebelum matahari terbit. Apalagi di Malaysia 1 jam lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Beberapa jam berselang, kami pun tiba di distrik Sri Aman, Malaysia. Kami bergegas memilih meja yang akan digunakan untuk berjualan.
Beruntung kami tiba tepat waktu dan dapat memilih tempat di bagian depan. Dengan sigap, seluruh barang dagangan dijajakan di atas meja. Beberapa saat setelah membuka dagangan, pembeli berdatangan. Padahal hari masih gelap. Harga jual untuk satu jenis barang dagangan yang kami bawa berkisar antara Rp1 hingga Rp10. Semakin lama, kondisi pasar semakin ramai. Tak hanya Anita, Jihan sang anak juga begitu cekatan membantu sang ibu berjualan. Hampir 2 jam, kami sudah berhasil mendapat Rp56 atau sekitar Rp170.000. Hasil bumi di Indonesia memang menjadi primadona di pasar ini. Total kami mendapat uang sekitar Rp100 Malaysia. Hasil ini dirasa cukup untuk menyambung hidup di daerah perbatasan. Nasib pendidikan di Puring Kencana seperti setali 3 uang dengan tempat mencari nafkah di pasar Malaysia. Setiap Senin hingga Sabtu, sekolah dasar di Puring Kencana disibukkan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Antu. Total Kecamatan Puring Kencana memiliki 242 murid didik sekolah dasar, di mana rata-rata satu sekolah diisi 27 murid. Sayangnya, tak semua kelas terbagi rata oleh siswa. Hanya kelas 1 saja yang cukup ramai. Kelas 2 hingga 6 sekolah dasar hanya 5-6 anak saja. Sementara itu, anak-anak yang lain bukan sengaja tak masuk sekolah atau membantu orang tua di ladang. Namun, banyak siswa yang memilih untuk melanjutkan sekolah di Malaysia. Mereka kalau sudah pintar, mereka bekerjanya di sana. Itu juga kita khawatir. Selain sekolahnya bermutu, nanti mereka kalau pintar, mereka otomatis bisa bekerja di sana. Jadi bisa dikatakan takutnya malah jadi cinta sama negara lain, bukan sama tanah air sendiri. Iya. Jika menilik bangunan gedung sekolah ini nampaknya masih cukup baik. Kendala justru pada perlengkapan yang harus dimiliki siswa sekolah. Pakaian, buku, atau sepatu harganya cukup mahal di pelosok perbatasan ini.